Ini sudah muncul banyak robot yang bisa bantu di rumah tangga. Udah banyak tuh, kalau di negara lain sudah ada. Nanti tahun berapa ya? Nanti akan disaksikan robot yang bisa di rumah tangga, dia berlaku semuanya. Kerjaan apa yang nggak diganti Om sama robot? Wah, ada banyak. Yang kemungkinan terjadi ke depan tuh apa dan apa yang harus kita lakuin? Persaingan orang muncul lebih kuat dan lebih fierce ya, lebih ganas pertarungan di antara orang dan orang. Yang kalah akhirnya ya menjadi pecundang atau penjahat gitu ya. Nah, kalau ngomongin data nih, ya Om, itu bukannya ada di chips ya Om ya? Kan kalau dulu kan heboh tuh tentang chip segala rupanya. Gini, chip itu adalah satu alat yang bisa bertukar data, menyimpan data dan bertukar data itu pakai chip. Jadi bentuk chip itu bukan logam. Semua alat, semua perangkat yang dapat menyimpan data dan bertukar data dengan satu pemancar, itulah chip. Nah, chip itu kalau orang bilang, oh saya pakai chip nih, chipnya dari logam. Nggak harus seperti itu. Jadi chip itu semakin kecil. Yang terkecil, kalau saya bilang chip sebesar yang titik pasir itu, saya pernah seminarkan di 2012 itu adanya. Bahkan chip yang tato itu sudah 2013 di Lee University. Ini masnya sudah lama tuh ya. Chip tato. Ya, ini sudah 11 tahun loh sekarang. Ini sudah berkembang terus, jadi berkembang sekarang menggunakan pola yang lebih gampang. Gitu ya. Jadi sekarang orang sudah pakai aplikasi gadget. Oke, iya. Gitu apalagi gadget ya, bisa dapat semua tuh. Jadi itu dimasukkan dalam gadget. Gitu ya. Tetapi yang kita takutkan adalah yang masuk dalam tubuh. Gitu ya. Sudah ada, sudah dipakai. Iya, ada Di perusahaan Swedia, yang Swedia tuh negara paling banyak orang pakai chip. Gitu ya. Kalau di Swedia itu pakai chip untuk apa? Untuk ini, Ganti handphone atau? untuk semua kegiatan ada. Masuk rumah, Dia tinggal gitu. Masuk kantor, semuanya untuk apa? Pembayaran. Untuk bayar semuanya pakai chip yang bentuknya dalam tubuh. Gitu. Jadi itu pakai chip. Dan itu bisa lama loh masak gitu. Jadi pakai chip itu sekali pakai itu bisa dipakai terus. Gitu, pakai terus. Chip itu dipakai banyak. Nah, sementara ini yang chip yang sebesar itu orang masih pikir masih aman. Yang ditakutkan nanti yang bentuknya sudah sangat kecil sekali. Nano partikel. Nano. Jadi bukan mikro loh, nano. Kecilnya bukan main, dia nggak kelihatan. Tuh masuk ke dalam tubuh. Apakah itu bisa? Sudah ada barangnya. Kalau dulu tuh kita berapa tahun lalu tuh masih mikirnya yang seberas itu udah kecil ya. Oh iya itu kecil ya. Ya kan sebesar beras kan waktu itu juga. Sekarang nano udah nggak kelihatan, pakai mata juga nggak kelihatan gitu. Nano loh. Kalau mau diangkat susah ya. Itu kalau masuk gimana? Iya, kalau masuk kan nggak bisa dikeluarin lagi. Jadi hari-hari ini WHO toh. WHO tuh nanti apabila terjadi lagi sebuah pandemi misalnya, terjadi lagi sebuah kondisi seperti itu, yang takutkan adalah WHO. Apakah dia menggunakan chip gitu untuk mengambil data manusia? Jadi kalau data orang diambil dengan chip memang memudahkan sekali ya. Tetapi konteksnya chip itu kan kita mengerti firman Tuhan mengatakan di Wahyu 13 ayat 18 seperti itu. Gitu. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Jadi kita harus hati-hati dengan chip yang nanopartikel. Nah, ada kemungkinan nggak Om, kalau itu akan ditaruh di vaksin? Oh iya, sudah. Untuk mengontrol tapi bukan vaksin yang kemarin gitu Bang. Ya, ini problemnya. Itu sudah dimasukkan ke dalam sebuah bentuk tubuh atau bentuknya dalam merupakan sebuah vaksin. Itu sudah bisa dimasukkan, tetapi harganya masih mahal. Saya ini bilang begini, saya udah baca jurnalnya ya Bapak Ibu, jadi jangan ini apa? Ini sudah ada jurnalnya. Cerita bahwa sudah ada polanya menggunakan nanopartikel. Gitu masuk. Nanopartikel itu sudah dicoba gitu ya, masuk, tapi masih mahal. Nah, kalau untuk yang vaksin yang kemarin gitu ya, memang yang dipakai di Indonesia kan tidak ada ya, karena contohnya yang dipakai di Indonesia itu dari China. Iya. Jadi tidak ada chipnya lah gitu, dan itu kan cuma 4 bulan ya. Iya. Nah, kalau daerah yang seperti di Papua gitu naik turun gunung, naik udah itu
Lewat waktu 4 bulan, suntik, ya air aja suntik tuh. Jadi 4 bulan sudah. Lewat waktu ya sudah. Tapi karena kita mau mengejar jumlah orang, ya sudah kadaluarsa pun disuntik juga gitu loh. Problem. Jadi di Indonesia tidak masuk. Pak, bagaimana dengan chip-chip yang misalnya kalau dari AstraZeneca, dari Pfizer, gitu tuh gimana? Gitu. Bapak Ibu, Anda boleh membaca dari YouTube atau dari Google, Anda cari saja. Bagaimana hari ini Pfizer digugat. Gugat kalah kok. Dan dia mengakui terus terang bahwa hari itu dia tidak mengakukannya dengan sebuah kondisi yang pemikiran yang tepat gitu. Chip. Jadi semua vaksinnya Pfizer itu digugat gitu ya. Karena dampaknya itu problem gitu. Jadi kalau orang sakit atau saya sehat, saya minta disuntik. Dampak dari hasil itu problem. Banyak tuh. Satu contoh aja kalau saya katakan sekarang, kalau ini kan 2024, berarti 3 tahun yang lalu 2021 ya. Iya. 2025 nanti berarti sudah full nih. Iya. Banyak sekali kejadian-kejadian kesehatan yang problem. Iya betul. Kalau jual asuransi misalnya. Coba, yang jual asuransi, tanyain jual asuransi. Mereka yang bilang, iya. Kenapa tiba-tiba orang kena jantung? Usia masih muda. Kena gula, usia masih muda. Problem kesehatan itu problem gitu. Salah satunya karena mungkin kesalahan. Jadi AstraZeneca sempat mau digugat, nggak jadi. Kalau nggak salah ada Gavi, ada AstraZeneca, ada 4 gitu, digugat. Pfizer tuh yang tergugat tuh, yang kena tuh. Nah, kalau kita melihat apakah ada chip di sana, sulit kalau kita ngomong iya apa tidak. Karena sebetulnya sudah ada, tetapi kalau dimasukkan chip, harganya masih mahal. Kalau saya melihat, mungkin gratis. Nah, gitu. jadi harga itu masih mahal, kelihatannya tidak mungkin dibagikan gratis untuk yang kemarin. Gitu. Kelihatannya seperti itu. Tapi begini, saya selalu membuka peluang untuk sebuah kejadian apapun yang terjadi. Gitu. Jadi iya dan tidak, kita tunggu saja 2025. Kan setahun lagi nih, 2 bulan lagi nih, deket nih. Tunggu aja kondisi bagaimana. Jadi hari itu ada banyak orang yang kena sakit yang parah-parah. Sakitnya aneh-aneh loh sakitnya. Gangguan di sini, problem karena sakit yang tidak jelas gitu. Ya karena itu. Indonesia kenapa nggak jadi? Kita sehat-sehat aja. Ya, Anda kan pakai dari China. China itu sangat kandungannya sangat tidak sempurna. Hanya 4 bulan berarti kemampuan kandungannya juga kecil ya. Jadi harus diulang kedua kali. Kenapa diulang? Ya karena memang kemampuannya memang segitu gitu loh. Untung dari Cina ya. Untung kita Cina gitu. Nggak piser-piser gitu. Nah, ini mungkin pembahasan yang terakhir. Nah, nanti ada Moderna, pakai Moderna tuh. Wih, kita Nusantara lah. Izinnya masuk kok ya? Nusantara nggak masuk akhirnya. Nggak jadi. Saya udah sempet waktu itu ketemu Dr. Joni. Iya. Juga ngobrol-ngobrol. Nggak masuk akhirnya. Karena mungkin ini susah kayak. Ya, tapi pejabat kita pakai gitu. Oh gitu. Ya pejabat Nusantara. Cuma semuanya Nusantara semua. Vaksinnya. Sayang. Nah, Om, ini ada sesuatu yang menarik. Kemarin minggu lalu kita bahas sama Bill bertiga. Tentang robot, Om. Oke, robot. Robot itu katanya berapa tahun kemarin ya? Yang Elon Musk ini Elon Musk itu ngomong. Meramalkan bahwa Jadi 2050 ya? 2050 ya, dia akan menguasai populasinya lebih banyak daripada robot. manusia. Terus Elon Musk juga bilang trust me gitu. Ini dengerin gua nih gitu kan. Nanti yang membahayakan tuh ke depan bukan nuklir tapi robot ya? Iya gitu. Elon Musk itu pernah bicara di 2013 atau 2014 soal robot ini. Wih, bayangin jauh banget. 10 tahun lalu udah bicara dia 10 tahun yang lalu. Robot itu pertama bagus. Robot itu semuanya bisa membantu manusia dan segala macam aspek bisa bagus. Emang tujuannya kan itu. Iya. Membantu manusia. Tapi satu yang paling berat dari robot adalah robot mengambil pekerjaan manusia. Oh, Satu itu dulu yang paling untuk berat. saat ini ya. Jadi kalau robot udah ada, pengangguran meningkat. Iya.
Pengangguran akan menimbulkan masalah sosial. Masalah sosial harus diselesaikan dengan hukum yang kuat. Nah, gimana penyelesaiannya? Tapi kalau itu dibiarkan, dibiarkan terus, nanti satu kali jumlah robot memang bisa mengalahkan manusia. Oke. Kemana manusianya? Meninggal. Oh iya. Meninggal pasti. Karena kalau manusianya hari sudah berapa? Udah 8 miliar, 10 miliar waktu itu. Iya. Robot 10 miliar, tinggal di mana? Gitu. Iya. Ya, mau di mana? Jadi hari itu kalau jumlah itu dikatakan oleh Elon Musk seperti itu, saya percaya bahwa kalau itu terjadi, kalau Tuhan belum datang nih, Iya. nggak sampai 2050, 2040, 45 sudah terjadi. Jadi kondisi manusia itu pertama dia akan meninggal karena genosida. Wow. Itu problem tuh. Genosida nggak tahu apakah perang atau di mana virus lagi virus. Karena perang. Virus itu adalah untuk mengontrol populasi manusia. Berarti virus itu benar-benar diciptakan ya? Iya. Gitu. Ini yang lagi problem kan juga ada nyamuk-nyamuk nih. Nyamuk yang nyamuk tuh juga ada yang setuju yang tidak setuju. Tapi saya melihat kok masih ada berita yang disembunyikan. Apa tuh? Ya, ceritanya gini, disembunyikan artinya tidak diberitakan pada masyarakat. Jadi ini masih sebetulnya tuh masih perdebatan. Tapi kok dilepaskan gitu. Jadi udah dilakukan dahuluan. Di 5 kota besar di Indonesia ini udah dilepas, kita nggak dengar ceritanya tuh. Dilepas di Indonesia. Udah. Nyamuknya dilepas. Nyamuk udah dilepas. Nanti terjadinya ada 2 tahun lagi. Jadi 2026. Hasil baru kita lihat di situ. Jadi udah dilepas, nanti hasil itu dilihat di 2026. Baik yang nolak, baik yang setuju. Nah, itu terjadinya sebuah pembuatan manusia. Nah, penyakit-penyakit yang tidak menular, jantung, ginjal, gitu. Kita tahu gula di Indonesia itu nomor 1 jumlahnya. Indonesia tuh mengimpor gula banyak banget. Gula tuh menjadi makanan di Indonesia yang sangat tinggi melebihi makanan-makanan yang lain. Itu problem tuh di situ. Nasi aja ada gulanya. Iya, jadi yang kita ada gulanya. Ini gula pasir yang diimpor. Gula pasir. Jadi makanan-makanan yang buatan itu tinggi sekali. Ya kalau kita minum minuman apa yang manis aja yang satu gini, satu apa itu udah berapa gram itu gulanya itu bisa segini. Iya. 1/4 itu gula. Iya. Ya gitu. Nah kita minum wah seger enak ya seger. Wah itu par gula. Ini banyak ini yang membuat kemampuan manusia itu menurun. Salah satu kenapa robot akan meningkat populasinya dan kebutuhannya dibutuhkan sekali karena kemampuan manusia itu menurun. Jadi kondisinya sekarang ini kan kelas menengah itu kan habis. Iya. Tinggal 2, yang atas atau yang bawah gitu. Nah, itu jadi 2 gini, yang ini udah problem hidupnya. Problem sekali hidupnya. Itu nggak hanya mereka jadi miskin, tapi mereka juga kesehatannya terganggu. Indonesia ini tahun depan akan nanti kalau ulang tahun tuh dikasih check up gratis. Bayangkan tuh check up tuh berapa duit tuh? Gratis tuh check up. Kesehatan di Indonesia tuh biaya mahal banget di Indonesia. Jadi kalau kita tuh kalau ingin membuat sebuah kaum atau sebuah golongan tuh menjadi rendah dan kualitas jelek, 2, pendidikan dan kesehatan sikat, tekan. Kalau pendidikannya jatuh, kesehatannya jatuh, itu kualitas sumber dayanya jatuh sekali. Nah, kalau kita punya 8 miliar muka bumi ini, berapa yang mengalami drop di situ? Indonesia kan juga 330 tuh nanti. 300 juta. Demografi itu problem gimana? Kita tahun depan mau dikasih check up gratis. Ya, check up oke. Pengobatannya gimana? Pengobatannya belum, ini baru check up doang nih. Kalau sakitnya ini, banyak sakitnya. Mau diobati gimana? Coba. Iya. Itu problem. Jadi beban pikiran. Iya, jadi BPJS menunjak itu. Iya. BPJS sekarang wajib. Ini kan bikin SNK nih. 1 Juni nih. Iya. Wajib. 2025 wajib. Jadi itu semuanya 2024 ya? 2025.
1 Juni pokoknya. Iya. Paspor aja udah harus lunas tuh BPJS. Iya, BPJS. Jadi kondisi itu untuk membantu. Terus kedua adalah dokter-dokternya. Pola pendidikan dokter Indonesia, pola pendidikan dokter di kita itu masih kolonialisme tinggi. Jadi pemikiran itu masih masih otoritas di atas, yang bawah itu adalah budak gitu. Kaum budak nih kaum atasan. Itu problem gitu ya. Dan kondisi itu kalau ini bisa selesai, ya jalan lagi. Tapi di muka bumi itu kalau Elon Musk sudah bilang begitu, pasti jadi bahwa robot akan menggantikan manusia. Karena kualitas manusia drop. Kematiannya cepat. Wah, itu problem tuh, kalau kematian cepat problem. Ini ditambah kita tahu kan banyak hal yang diomongin, idealnya manusia itu nggak 8 miliar. Iya, itu. Jadi kelebihan jauh sekali kan. Jadi kelebihannya jauh sekali. Apalagi sekarang ini anaknya kan tahu tuh yang di daerah orang sudah masuk penjara tuh sekarang. Joget. TikTok, satu desa. Setboard ya. Satu desa loh. Satu desa. Sukabumi pada udah ke Jakarta ya. Terus kerjanya apa tuh? Ya itu aja kerjanya. Iya. Joget aja. Dia nggak bertani loh. Akhirnya produksi berasnya turun di situ daerahnya. Ya untung sekarang saya nggak bilang beruntung, jadi problem ya. Sekarang tangkep tuh, jadi sepi tuh udah. Iya. Tapi pemikiran dari orang-orang yang seperti itu tuh banyak iya. Di Indonesia banyak. Iya. Makanya pro kontra nih TikTok ini benar-benar bikin pintar atau makin bikin orang. Itu. Ya, yang punya TikTok ya sengir aja, ketawa-ketawa aja, kipas-kipas ya. Karena itu semua didorong oleh salah satu keinginan alami manusia ya. Easy money gitu loh. Dia pengen mendapatkan uang yang cepat dan gampang tanpa harus bekerja gitu loh. Makanya kalau dilihat joget dan segala rupanya cepet udah semua ngikut. Dan sebenarnya itu kayak mengadopsi. Kalau dulu tuh ada video di dark web ya. Jadi dia orang yang dikasih duit, dia harus melakukan apa yang orang kasih duit itu suruh. Gitu. Itu lebih versi softnya. Kalau yang di dark web itu sampai kayak kita harus bunuh orang. Kalau itu kan kasih gift main lumpur. Main lumpur. Makan pedes gitu. Aduh. Ya itu udah kejadian sekarang itu. Jadi mereka itu lebih rela melakukan apapun demi uang. Iya. Intinya kasih gue duit gitu. Jadi etos bukan etos kerja ya. Sebenarnya tuh kayak niat buat kerjanya itu lebih berkurang. Ya sebetulnya itu sudah dibuat oleh Alkitab kok. Kondisi manusia di akhir zaman. Iya betul. Cintakan uang itu udah bagian dari cerita Alkitab seperti itu. Tapi pada akhirnya itu membuat manusia bodoh kan Om jadinya. Iya, makanya manusia nanti akan habis. Maaf yang suka live TikTok, sorry ya. Drop digantikan oleh robot. Elon Musk bener, sebenarnya pemikirannya bener ke sana. Karena yang Ino tahu gini, untuk Ino tahu dari Bill atau siapa gitu. Untuk otak itu tidak cepat menjadi pikun itu, kita tuh harus lebih banyak berpikir, banyak baca dan baca. Nah, sedangkan kalau misalkan kayak joget-joget, sekali lagi tidak merendahkan ya, tapi maksudnya kayak kita minta di gift segala rupanya. Itu kan tidak membuat otak berpikir tapi dapat duit. Sedangkan kan tujuan manusia harusnya kan gini, kita berpikir, kita bekerja, baru kita dapat duit gitu kan. Nah sedangkan jadinya ini nggak dipakai, tapi duit income, ya berarti membuat apa ini lagi dong, maksudnya gitu dong. Jadinya gitu, jadi kualitasnya turun dan pada akhirnya kalau digantiin robot, relate sih Om. Dan satu lagi ya robot itu lebih murah dibandingin manusia. Murah. Ya kalaupun dia rusak, dia bisa dibuang, diganti. Sedangkan manusia kan nggak bisa. Sekarang memang mahal, satu masih mahal ya. Tapi kalau dibuat nanti dalam bentuk yang mass production, robot jadi iya, sekarang masih mahal. Kayak robot Sofia tuh di yang Cina tuh ya. Ya di Hong Kong. Iya di Hong Kong. Tuh sadis tuh kayak manusia gitu. Bisa diajak ngobrol. Bisa ngejokes dia. Ya, bisa. Jadi benar kayak manusia. Apalagi ke depan ya makin sadis. Ini sudah muncul banyak robot yang bisa bantu di rumah tangga. Udah banyak tuh. Kalau di negara lain sudah ada. Nanti tahun berapa ya? Nanti akan disaksikan robot yang bisa di rumah tangga dia berlaku semuanya. Jadi ngepel bisa, nyuci bisa, bersihin bisa, jaga anjing bisa, jaga bayi bisa. Seperti itu. Ya, Elon Musk, kalau ini terus ya, nanti Tuhan belum datang besok atau beberapa tahun lagi, terus berjalan,
cerita Elon Musk adalah merupakan sebuah pola pikir yang benar terkait dengan hal ini. Jadi pola itu adalah kelihatan depan sudah kelihatan, kita bisa lihat kan. Iya, iya. Jadi itu. Kerjaan apa yang nggak diganti Om sama robot? Wah, ada banyak. Kreativitas manusia itu nggak bisa digantiin. Iya, Kreativitas itu. Kreatif, kemudian pola berpikir. Robot hanya mencari data. Jadi kalau tanya A, dia mencari di tempat lain. Ini A ada. Tapi kreatifnya dia nggak bisa. Kemudian imajinasi, bikin karya gitu yang nggak bisa. 9 karunia roh. Oh, iya. Robot nggak bisa. Jadi itulah cerita-cerita bahwa apa yang tidak bisa digantikan oleh manusia itu apa yang tidak bisa dikerjakan oleh robot itu ada di situ semuanya. Berpikir kreatif. Gitu ya. Iya sama yang Bill bilang. Iya. Ternyata emang kita tuh harus lebih kreatif gitu benar. Ya problem lah untuk zaman ini problem. Iya. Tapi kita masih punya waktu lah untuk menginjil. Karena waktu akan datang nanti. Tapi jadinya benar miris Om. Manusia itu kemampuan udah menurun. Kemarin tuh saya lihat di sebuah Instagram. Anak SMP atau SMA tuh nggak bisa pembagian loh. Ini problem di Indonesia. Karena kita kan sekolah 12 tahun ya. Iya. Sekarang itu harus lulus. Dan ujian nasional nggak ada lagi. Iya. Nah, ini kan baru mau dibuat lagi ujian nasional. Mau dibuat lagi. Itu harus lulus. Jadi, udah lulus. Saya mau ngapain? Pasti lulus loh. Ngapain saya belajar? Iya. Oh sekarang tuh pasti lulus ya? Pasti lulus. Jadi indikatornya nggak kayak dulu kita NEM, apa namanya, batas ujian nasional. Ya. Di bawah 5 nggak lulus gitu kan. Kalau sekarang enggak. Teman saya SD aja kelas 3 nggak lulus ada kok. Nggak naik kelas tuh. Sekarang mana bisa? 2 kali nggak naik, keluar tuh. Zaman dulu. Iya. SD tuh waktu itu. Sekarang nggak boleh, harus lulus. Sempat mau dihapus skripsi ya? Oh iya. Skripsi kok dihapus sih sayang sih, karena itu skripsi itu kan kalau menurut saya sih itu ya di mana kita daya kritis kita tuh dikuras abis gitu. Iya. Sama di kelas kan mungkin nggak sampai segitunya, daya kritis, daya kreatif juga. Kalau dihilangin ya berarti lulus ya begitu-gitu aja sama kayak anak SMA. Iya, benar. Ya akibatnya itulah. Kemudahan diberikan ya jadi seperti itu. Iya. Makanya kan generasi ini kan cenderung dibilang lemah. Ketika ada tantangan dikit, rintangan dikit itu aduh cabut aja keluar gitu. Tapi canggih dalam pemahaman komputer-komputer canggih. Ya cepat sekali. Cepat. Karena itu pertumbuhan dari teknologi. Iya, karena mereka lahir sudah dengan teknologi. Iya. Sebelah mereka dia udah berdampingan teknologi. Kalau kita generasi 90-an itu kan tidak ada teknologi. Ya baru berapa kemudian baru punya Fraser atau apa teknologi gitu. Terus juga dulu kita kalau nangis ya dipukul sama orang tua. Tapi kalau sekarang nangis dikasih. Iya. Sekarang gurunya takut sama orang tua kok. Iya, makanya moral karena tuh makanya Alkitab tuh bener-bener makin digenapi. Iya, moral kasih makin dingin. Iya. Jadi apa sih namanya? Ya seperti itu. Jadi intinya simpulannya adalah kita udah harus banyak menginjil. Ya. Nah, ini terakhir Om, penutup yang kemungkinan terjadi ke depan tuh apa dan apa yang harus kita lakuin? Dalam berapa tahun? Yang Om lihat. Iya. Ya. 2005, 2006, 2007. Ya, 10 tahun terakhir. 10 tahun lah, 10 tahun ke depan. 10 tahun. Ini perubahan cepat sekali. Iya. Ini 5 tahun cepat sekali. Perubahan yang terjadi nanti ke depan akan cepat dan segera akan melibas semua benda-benda yang kita pakai hari ini. Oh. Jadi perubahan itu adalah dahsyat. Jadi benda yang kita pakai hari ini dengan cepat menjadi usang. Itu nomor satu. Kecepatan perubahan itu, terutama dengan teknologi ya, yang AI itu. Pertumbuhan cepat. Bayangkan dulu kan cuma ada 12 tuh. Ada ChatGPT 1, ada yang nomor 2 apa. Sekarang sudah ratusan gitu jumlahnya. Cepat berubah. Dan perubahan itu manusia menjadi sulit untuk mengerti. Siapa yang mengerti ini dikatakan orang akan megang dunia. Iya. Nah, cepat akan berubah. Perubahan akan menjadi cepat untuk hampir semua barang yang kita punya di muka bumi. Tapi satu yang nggak tergantikan, firman. Itu nggak tergantikan. Pola ibadah akan berubah.
Nah, ya. Ini akan berubah. Betul. Saya mengerti bahwa gereja sekarang kan setelah pandemi, perubahan itu kita rasakan benar setelah pandemi. Iya. Ini perubahan ini orang sudah nggak bisa megang kemana perginya. Iya. Nanti ke depan gitu. akan berubah lebih cepat lagi. Oke. Perubahan itu membuat orang merasa bahwa dia sudah nggak punya rasa untuk bisa megang. Sehingga orang mengambil di samping-sampingnya. Jadi orang tuh banyak yang nggak tahu apa-apa. Dan hanya sedikit orang yang mengerti. Termasuk di ibadah-ibadah di gereja. Gitu. Nah, situasi itu menimbulkan persaingan orang muncul lebih kuat dan lebih fierce, ya, lebih ganas pertarungan di antara orang dan orang. Yang kalah akhirnya ya menjadi pecundang atau penjahat gitu. Oke, jadi perubahan itu banyak. Yang harus kita lakukan adalah kita harus kembali ke firman Tuhan yang murni. Oke, yang murni. Yang tidak berubah tuh Tuhan Yesus, tidak berubah. Kita harus megang Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan katakan sama kita. Yeah. Pola pengajaran akan berubah. Jadi cara-caranya berubah, cara-caranya akan berubah. Jadi akan banyak pertanyaan kepada pemahaman kita soal kekristenan, akan banyak pertanyaan. Iya. Anda tahu sekarang sudah banyak pertanyaan. Betul. Iya. Jadi situasinya hari ini adalah Anda akan semakin sulit untuk memegang, tapi percayalah Tuhan akan terus menjaga, memelihara itu. Oke. Jadi itulah pesan saya, ya kita nikmati saja yang terjadi. Oke. Jadi intinya harus makin dekat sama Tuhan. Iya. Dan Jesus for everyone. Yes. Oke, itu aja. Everyone nih, Mas. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Babar. God bless you. Got this.